si siapa Ali Khamenei ini gitu. Gitu Pak Paul. Itu aja tambahannya Pak Paul. Jadi kita Dalam hal lihat ini mungkin Ibu Koni benar ya. Memang harusnya dari awal itu Ukraina itu jadi buffer zone ya harusnya ya. Saya itu kemarin saya kirim ya waktu Ukraina itu yang 3 keputusan itu, saya pikir udah final, saya kirim ke Bu Koni itu. Dia ketawa terbahak-bahak, dia bilang ya itulah dia dari awal kan harusnya kan Ukraina dari pertama kali perang itu kan Bu Koni kan cerita di sini kan harusnya Ukraina itu jadi buffer zone nggak boleh ikut NATO. Dari awal itu harus nggak boleh. kalau dari awal nggak ikut NATO harusnya jadi jangan memprovokasi intinya kan. Harusnya itu tidak Cuman ada memprovokasi. persoalannya sedikit Pak Paul. Rusia ini tetap mencaplokin wilayah-wilayah Ukraina. Nah ini persoalannya di sini. Program yang segala macam karena sebagai Bodoh untuk memang ya. perbaikan, kalau tidak Ukraina itu akan hancur lebur sama Rusia. Jadi penengahnya Trump ini sebagai imbalannya tidak ada makanan gratis. Ukraina akan serahkan 50% tambang-tambang yang sangat berguna bagi Amerika. Begitu Pak Paul. Mau coba mau nambahin Kak Ompong? Kita kasih penutup aja nih, udah malam juga nih. Ompong, Ya. Cuma ya, nambahin sedikit Pak Paul. ya penutup. Saya kira Indonesia kan terakhir ini kemungkinan ada sedikit ya salah langkah ya masuk BRICS itu Pak gitu. Nah itu. Betul. Nah, itu salah langkah masuk BRICS itu. Jadi kelihatannya si presiden ini pusing dia cari utangan Pak kemana-mana. Jadi semua organisasi itu dimasukin. Mau BRICS, mau OECD, mau apa ini G20 atau apa semua masuk. Dikira dengan masuk begitu cari pinjaman luar negeri atau hutang luar negeri itu gampang, tetapi harus hati-hati. Begitu kita masuk BRICS, itu artinya udah pasti berpihak Pak, udah bukan lagi non-blok. Artinya dalam soal perdagangan itu ya kita berseberangan dengan Amerika. Bagaimanapun kan tadi kan Pak Hadi udah cerita bahwa perdagangan Indonesia surplus justru dari Amerika, bukan dari Rusia ataupun dari Cina gitu. Nah, kenapa harus masuk BRICS gitu? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau misalkan Indonesia berani nekat tidak menggunakan dolar dalam perdagangan internasional, emang mampu? Itu satu ya. Kalau misalkan tiba-tiba nanti barangnya Indonesia ditarif nanti sama Amerika, sama Trump, tarif nggak usah jauh-jauh lah, 20% aja, udah ngeri Pak dampaknya terhadap perdagangan. Udah nggak ini. Nah kemudian yang paling lucu kita ini satu yang OECD. OECD kan ada Israel di dalam. Itu kan negara-negara maju. Nah kita di sini mau gabung sama negara maju, sementara masalah pangan aja kita memenuhi kebutuhan pangan aja sekarang ini udah empot-empotan gitu. Senin Kemis, terus mau gabung sama negara-negara OECD yang notabene mereka urusan pangan udah nggak mikir lagi Pak Paul. Iurannya nggak kuat kali. Ya iya, itu dia masalahnya di situ. Ada iurannya itu kan. Satu itu, yang kedua ada Israel di situ Pak. Bagaimana mungkin mau Indonesia nanti petantang-petenteng ketika nanti ada rapat OECD melarang Israel untuk bergabung? Nggak mungkin Pak Paul. Nggak mungkin. Salah pergaulan pokoknya Indonesia ini. Salah pergaulan Pak. Pergaulan demi agama soalnya Pak Paul, bukan karena karena kepentingan strategis jangka panjang, bukan. Ini gaulnya sama orang soleh, bukan sama orang waras. Betul. Satu tambahkan sedikit lagi Pak Paul. Silakan Pak. Masalah BRIC itu India sudah menyerah. India tetap condong ke Amerika dengan memakai dolar. BRIC itu kelihatannya pecah, Ustaz. Itu Rusia sendiri nggak jadi keluar ya, nggak jadi terbit ya. India tidak memakai India tetap pakai dolar dan condong ke Amerika. Ya makanya India dikasih pembelian pesawat F-35. F-35 itu politik dari Trump untuk menghajar nanti perang dengan Cina. Jadi nanti kalau Rusia dengan Ukraine baik, Putin akan condong ke Amerika, tidak ke Cina, gitu. Karena pengusaha-pengusaha dari Rusia udah investasi di Cina itu merasa dikibulin, karena banyak supermarket itu barang-barang Rusia itu dipalsukan dengan buatan
Cina. Jadi orang-orang rakyat Rusia itu pada marah-marah, pengusaha pada marah yang rugi investasi di Cina. Jadi nanti BRIC dengan mati sendiri. Tidak mungkin dolar itu dialihkan ke mata uang yang lain. Karena mata uang dolar itu 58% dikuasai di seluruh dunia. Amerika itu kalau ada negara yang benci, Amerika sudah tahu, sudah pantau. Elon Musk itu semoga Tuhan lindungi Trump sama Elon Musk, Rubio yang Menteri Luar Negeri itu, dan staf-stafnya lain. Karena ini masalah sensitif di dalam negeri Amerika sendiri. Kalau tidak kuat, jangan sampai terjadi apa-apa gitu. Karena lawan-lawan politik Amerika ini seperti Partai Demokrat sekarang lagi pada pusing. Mereka dapur-dapurnya semua digedor-gedorin, dapur-dapur ini semua diberantakin. Masalah keuangan, masalah apa. Karena Trump itu ternyata bersih, dari dulu bersih. Orang dari lawannya Trump itu yang menggembor-gemborkan kejelekan Trump. Sekarang Trump bongkar semuanya. Ya kita sebagai umat Kristen, kita harus berdoa. Begitu juga dari pendeta Franklin Graham, dari konservatif di Amerika, berdoa terus-terusan untuk Trump dengan staf-stafnya dan bangsa Amerika. Jadi jangan harap Putin, Rusia itu akan membenci Cina. Selama Trump memimpin, semoga mimpinnya bisa ketiga kali, Rusia akan baik dengan Amerika. Dengan Cina nanti terpojok. Sekarang Cina itu di dalam negerinya sangat sulit. Utangnya, GDP-nya besar sekali. Begitu Pak Paul, terima kasih. Oke, siapa mau penutup? Terakhir benar satu kalimat ini Pak SK nggak masuk, Pak Andi tadi belum bicara. Pak Andi udah bicara tadi ya, Pak Andi ya. Tasya belum bicara, Bu Ellen, Ibu Dora tadi pertama ya. Om Bung Toba mau kasih penutup, Om Bung Toba? Iya, tadi kebetulan Pak Hadi singgung soal Ukraina. Ukraina dengan Rusia ini, Rusia juga udah mau berhenti perang Pak sebenarnya. Cuman cara keluar dari perang ini supaya elegan itu bagaimana, ini yang sedang dipikirkan sekarang. Betul. Oleh Rusia dan Trump gitu ya. Apakah dengan udah dapat Pak Ompong? Kemarin ya, gimana betulnya 3 si Ukraina harus merelakan 3 wilayah yang sudah dicaplok Rusia sebagai biaya perang kan. Terus mengizinkan wilayah-wilayah tersebut untuk bicara dalam bahasa Rusia ya kan, tadinya kan dilarang kan bahasa nasional Rusia. Yang ketiga membatalkan keanggotaan NATO kan? Ya, itu tuntutannya Rusia, tapi Ukraina kelihatannya juga masih minta seperti Crimea itu ya. Setuju. Oh, saya belum Pak, belum. Masih perundingan Pak. Lu maunya Ukraina apa? Kemarin saya kok nggak update ya. Saya cuma terakhir lihat itu tuh sudah nggak nonton lagi dah. Iya. Rusia kan bilang jangan ada pertukaran wilayah, tapi sebenarnya kan dari sejak 2000 berapa ya? 2014 apa 2013 ya. Itu kan wilayah Crimea, terus kemudian Ukraina Timur itu kan dicaplok sama Rusia. Nah, itu yang Ukraina minta supaya itu dikembalikan. Masih ngotot goblok juga si Zelensky ya. Ya, dia minta, tetapi ya dengan syarat kalau itu dikembalikan, kemungkinan bisa jadi kalau itu dikembalikan kemungkinan Ukraina membatalkan niatnya untuk bergabung dengan NATO. Iya, malah balik sama NATO lagi ntar jangan-jangan. Nah, itu dia. Jadi ini makanya sulitnya di sini Pak Paul keputusannya gitu ya, karena tidak ada jaminan keamanan baik bagi Ukraina kalaupun misalkan mereka menandatangani sekarang gitu. Jadi ya kita lihat Rusia juga sudah ancur-ancuran Pak sumber daya ekonominya untuk perang ini. Dia juga udah bagaimana supaya bisa keluar gitu. Istilahnya kalau kata Pak Jenderal Tobing, orang masuk ke dalam suatu perang itu gampang, tapi begitu keluar dari medan tempur itu susah. Itu yang sekarang dialami oleh Hamas di Gaza kan gitu kan, atau Iran. Sekarang ini tinggal tunggu kapan Amerika dan Israel menyerang program nuklirnya dia. Tinggal tunggu waktu aja. Beberapa bulan ke depan kalau misalkan nggak keburu jatuh duluan ini pemerintahan rezim siapa Ali Khamenei ini gitu Pak Paul. Itu aja tambahannya Pak Paul. Jadi dalam hal ini mungkin Ibu Koni benar ya, memang harusnya dari awal itu Ukraina itu jadi buffer zone ya harusnya ya.
Saya itu kemarin saya kirim ya waktu Ukraina itu yang 3 keputusan itu, saya pikir udah final, saya kirim ke Bukoni itu. Dia ketawa terbahak-bahak, dia bilang itulah dia dari awal kan harusnya kan Ukraina dari pertama kali perang itu kan Bukoni kan cerita di sini kan harusnya Ukraina itu jadi buffer zone nggak boleh ikut NATO dari awal itu harus Nggak boleh. kalau dari awal nggak ikut NATO harusnya jadi jangan memprovokasi intinya kan harusnya itu tidak Cuman ada memprovokasi. persoalannya sedikit Pak Paul. Rusia ini tetap mencaplokin wilayah-wilayah Ukraina. Nah ini persoalannya di sini. Makanya dia Ya terpaksa itu ikut dengan NATO. sendirinya ya pelan-pelan. Tapi kalau masuk ke NATO kan jadi provokasi malah jadi kesempatan buat perang kan. Kalau masalah Kesempatan buat mencaplok kan perang. tergantung rakyatnya kan. Rakyat dicaplok mau kok, mau diperkosa aja mau rakyatnya kan istilahnya kan begitu kan. Iya. Kalau nggak mau dicaplok kan nggak bisa kan. Yang bisa adalah apa namanya terjadi gerilya-gerilya kecil. Kalau Iya. nggak bisa, kalau rakyatnya nggak mau ya. Saya dengar dari TBN News Israel yang di Amerika juga, tentara Rusia yang mati itu lebih dari 800.000 orang, Pak Paul. Itu nggak tahu dong. Orang tentara Ukraine Saya. itu datanya sudah ada saya baca di YouTube-nya. Orang Ukraine 700.000 orang. Jadi sekarang masalahnya Zelensky ini didukung sama Eropa karena Eropa ini takut sama Rusia. Nah, penengahnya ini Trump dari awal sudah bilang yang Pak Paul tadi sampaikan, Zelensky itu jangan masuk ke NATO dan sebagian wilayahnya Rusia ambil silakan, jangan terjadi perang. Sekarang dua-duanya udah hancur lebur. Ya, tinggal nanti Trump yang atasin Panen. ya. Trump ini Amerika juga tidak bodoh. Dia akan mengambil tanah-tanah jarang yang di Ukraine. Iya, itu kan katanya ada logam Logam yang segala macam karena sebagai bodoh untuk memang ya. perbaikan, kalau tidak Ukraine itu akan hancur lebur sama Rusia. Jadi penengahnya Trump ini sebagai imbalannya tidak ada makanan gratis. Ukraine akan serahkan 50% tambang-tambang yang sangat berguna bagi Amerika. Begitu Pak Paul. Oke Pak Ade, sekalian tutup dalam doa Pak Ade. Aduh, jangan Pak Paul. Sorry. Jangan. Pada berdoa. Ya udah, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan tolong semuanya ya. Iya. Memberkati kita semuanya, jagai kita semuanya supaya pada sadar ya dan para netizen berani memviralkan YouTube saya sampai Prabowo dengar ya supaya kita segera membuka kedutaan Israel di Indonesia dan Israel bisa bekerja sama dengan Indonesia sehingga Indonesia itu jangan sampai ini ya. Ini video terakhir ya. Jadi bahan renungan buat Prabowo ya. Satu lagi Pak Paul, saya lupa Pak Paul. Ya. Saya sampaikan ke teman-teman di Amerika, kalau Anda mentransfer uang ke Indonesia, Anda itu izinnya belum ada izin di Amerika, walaupun Anda punya bank di Amerika, itu akan diawasin sama Homeland Security. Begitu Pak Paul. Oke, kita lanjutkan.